Silakan duduk semuanya. Selamat pagi. Senang sekali bisa kembali melayani Bapak Ibu Saudara di Jakarta Family Church. Pada kesempatan ini saya mau sharing bagaimana kita bisa bersama-sama dengan Tuhan kita menciptakan masa depan yang lebih baik. Berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara mau punya masa depan lebih baik? Katakan amin. Beberapa minggu ini saya sampaikan pesan yang sama di beberapa pelayanan dan ini yang Tuhan taruh ketika saya berdoa apa yang Tuhan mau saya sampaikan dari sekian banyak materi khotbah yang saya siapkan di waktu lalu. Nah saudara, ini momen yang baik ketika kita bicara masa depan. Ada 2 R yang perlu selalu kita biasakan dalam hidup kita. Nah bisa ditampilkan di layar. Oke, nah namanya momen refleksi dan resolusi. Ini juga saya lakukan secara berkala dalam kehidupan saya. Katakan sama-sama, refleksi, resolusi. Refleksi itu bicara evaluasi diri. Ya bertanya pada diri kita. Sebuah perenungan yang mendalam. Apa sih yang perlu kita tanya secara berkala dalam hidup kita? Kita perlu merenung kembali. Apakah perjalanan kita dengan Tuhan ini dari waktu ke waktu ada kemajuan enggak? Atau kemunduran malah? Apakah hidup kita makin berbuah? Atau malah buntu, stuck? Ketika kita mulai evaluasi diri, pasti kita akan temukan hidup kekristenan kita. Ada suka, ada duka, ada tawa, ada air mata, ada pergumulan masalah, ada berkat yang kita nikmati. Saudara, setelah kita banyak refleksi, tujuannya apa? Supaya kita bisa melakukan banyak pembenahan, perbaikan dan juga penyesuaian kembali. Inilah yang saya katakan resolusi. Kalau Bapak Ibu Saudara berkata, aduh saya ini banyak gagal, saya banyak mundur, saya kayaknya mulai jauh dari Tuhan, saya mulai kendor. Dan kita bisa lihat ini bukan cuma dalam hal rohani saja. Kita bisa evaluasi keuangan kita. Kita bisa merenung kembali bagaimana hubungan rumah tangga, bagaimana dengan pelayanan, bagaimana dengan hubungan suami istri, anak, menantu, mertua. Bagaimana dengan mungkin bisnis, pekerjaanmu. Nah dari sinilah kita bisa berangkat untuk melakukan resolusi. Yaitu apa? Menetapkan kembali sasaran baru. Minta petunjuk dari Tuhan. Minta goal, target untuk kita capai. Supaya hidup kita jangan jalan begini-begini aja. Karena Tuhan kita, Tuhan yang mau membawa kemajuan, pertumbuhan, peningkatan, buah dalam hidup kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita, luar biasa. Jadi ketika kita melakukan evaluasi, kita bisa resolusi untuk perbaiki, bangkit lagi, komitmen baru, menetapkan sasaran-sasaran yang berbeda. Nah dari situlah kita bisa lihat terus hidup kita, masa depan kita akan maju bertumbuh di dalam Tuhan. Nah tadi saudara berkata sepakat bahwa kita pengen punya masa depan lebih baik, amin. Berbicara di dalam pelayanan, keuangan, pekerjaan, kerohanian. Nah saya mau tunjukkan sebuah gambar. Ketika gambar ini saya tunjukkan, Bapak Ibu coba lihat baik-baik. Kalau Anda lihat gambar ini, apa yang Anda bisa lihat? Pertama kali, belajar lihat lebih jauh, belajar lihat lebih detail, belajar lihat bahkan melampaui matamu bisa lihat. Siap? Oke, boleh ya? Kita lihat sama-sama. Apa yang Anda lihat di gambar ini? Waktu saya hitung 1, 2, 3, sebut satu hal. 1, 2, 3, apa? Wah, beda-beda kan? Ada yang bilang lahan yang luas, ada yang bilang pohon, ada yang bilang gubuk, ada yang bilang mungkin langit, bahkan ada yang bisa lihat lebih jauh. Oh, ada gorong-gorong di situ. Oh, ada semut katanya, ada yang pernah bilang ada semut tidak bisa lihat ya. Nah, tapi ayo belajar lihat lebih jauh karena ini menentukan masa depanmu. Oh, apa hubungannya? Karena caramu melihat menentukan caramu menjalani hidup ini dan apa yang kau raih. Maksud saya apa? Kalau kita seorang petani, dia bisa lihat dengan cara yang berbeda. Oh, ini potensi persawahan. Bisa dibangun lahan hijau. Dia tidak lihat gersangnya. Dia lihat bagaimana ini bisa diolah menjadi sebuah lahan. Kalau dia seorang kontraktor, dia bisa lihat, wah bisa dibangun sebuah klaster, dibagi ada 4x15, 6x15, 8x20, bisa jual gambar, masuk booking fee, ya baru kita bangunin. Itu kan mentalnya seorang kontraktor. Lahan kosong bisa jadi klaster perumahan. Tapi kalau dia seorang developer, wah ini bisa bangun BSD 3, PIK 3, dia bisa lihat lebih jauh, kota mandiri. Ya bahkan banyak klien-klien kami developer sudah terus merambah sampai ke kalau di daerah sini kan kita biasa taunya Serpong, kita taunya apalagi Cikupa, itu terus maju terus ke belakang. Begitu pula ke arah Bandung, Cikampek, wah itu developer
pengembang-pengembang terus sudah masuk sampai Cikarang, terus bangun pembangunan. Nah, karena mereka bisa lihat lebih jauh. Saya tidak katakan bahwa kita mungkin adalah petani, kontraktor, developer. Mungkin Anda ibu rumah tangga. Mungkin Anda cuma pelayan Tuhan. Mungkin Anda cuma anak sekolah. Mungkin saya dan Anda mungkin cuma seorang karyawan. Atau mungkin seorang pebisnis. Tapi kita belajar bisa lihat lebih jauh juga. Artinya apa? Apa yang Anda lihat di masa depan rumah tanggamu? Apa yang kau lihat di masa depan gerejamu? Apa yang kau lihat di masa depan kesehatanmu? Ketika kau lihat tabunganmu, apa yang kau lihat? Jangan selalu lihat saldo tidak mencukupi. Belajar lihat hutang-hutangmu lunas. Karena caramu melihat sangat menentukan. Ada orang ketika lihat masa depan, dia cuma lihat, wah gagal udah. Tinggal ketemu notaris kita cerai. Udah gak bisa bertahan lagi. Udah lama nih saya tahan. Oh ada yang lihat, udah berandalan ini anak gak mungkin lagi bisa diubah. Ada yang lihat suaminya, wah udah gak pulang lagi. Udah dia sama ani-ani udah terus. Ada yang gak bisa lihat istrinya. Wah istri saya bawel pak, bawel. Dia gak bisa lihat istrinya bisa dipakai Tuhan sebagai penginjil wanita. Ada yang gak bisa lihat usahanya maju. Dia lihat udah bangkrut, pecah kongsi. Udah hutang gak mungkin lunas. Udah kebanyakan nih siapa lagi yang bisa tolong. Ada yang gak bisa lihat sakitnya disembuhkan. Yang dia lihat apa? Sakit penyakit. Yang dia lihat kutuk. Yang dia lihat kegagalan. Yang dia lihat krisis. Yang dia lihat mungkin resesi, kehancuran, kekacauan. Tapi hari ini saya mau ajak kita saudara sama-sama melihat masa depan dulu. Mau lihat masa depan lebih baik itu dimulai dari mata iman kita. Amin. Belajar lihat ada keberhasilan dalam kehidupan keluarga kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Belajar lihat hutangmu lunas. Bukan cuma lunas, tapi kamu bisa menghutangi orang lain. Belajar lihat order datang, customer baru berkelimpahan, antri untuk beli produk kita. Belajar lihat anak-anak muda, kau dapat beasiswa. Belajar lihat bagaimana karirmu bisa meningkat. Jangan cuma mengeluh P11, aku pergi pagi pulang petang penghasilan pas-pasan potong pajak pula. Belajar lihat ada promosi, ada gaji yang naik, ada bonus yang keluar. Belajar lihat bagaimana rumah tanggamu dipulihkan. Belajar lihat suamimu yang bandel itu bisa datang bertobat. Bukan cuma bertobat tapi melayani Tuhan bersama-sama. Belajar lihat anakmu yang berandalan itu datang bertobat dan mengasihi Tuhan. Saya ada hari ini, saya lihat bagaimana ayah saya dipulihkan. Saya lihat anak saya yang nakal dulu, bagaimana dipakai Tuhan sekarang jadi berkat. Saya lihat dulu bagaimana waktu saya belum pernah kemana-mana, saya gunting ya. Setiap kali dapat tempat travel, kasih saya brosur-brosur, saya gunting, saya nggak bawa aja Bapak Ibu. Masih saya simpan dari tahun 2003. Saya gunting perumahan yang saya pengen, saya tulis gaji yang saya harapkan dulu ya. Waktu belum berbisnis, Bapak Ibu, saya lihat apa yang Tuhan mau di masa depan saya. Setiap kali saya buka, hampir setiap negara yang saya gunting itu dulu, sudah saya kunjungi. Amin saudara. Jumlah penghasilan per bulan yang saya catat itu kurang lebih 20 tahun yang lalu. Sekarang dengan mudah didapatkan dalam hitungan menit Bapak Ibu. Wow. Padahal waktu itu jadi karyawan Bapak Ibu tulis angka itu rasanya besar sekali. Mungkin 1 tahun baru bisa dapat. Bapak Ibu, karena apa? Saya dibawa Tuhan melihat apa yang lebih daripada apa yang ada jadi kenyataan. Mungkin sekarang kau lihat ada sakit, tapi lihat Tuhan kita terlalu besar untuk menyembuhkan. Belajar lihat bangku-bangku kosong ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa baru. Itu yang kami lihat selalu. Belajar lihat. Bahkan doa kami begini, sampai takut kami doanya. Mau saya ajarin doanya. Tuhan kirim jiwa-jiwa dari selatan, dari utara, dari pusat, dari barat, dari timur. Begitu kami tanya siapa yang datang di sini? Kan kami di Jakarta Utara. Kaget kami. Dari Depok, dari Bekasi, dari Bintaro, ada yang dari Jambi bolak-balik seminggu sekali, atau dari Bandung hanya untuk ibadah di tempat kami. Karena kami doa, waktu kami doa, waktu itu belum ada siapa-siapa banyak. Tapi kami berdoa dan kami melihat bersama-sama. Sekarang datang ngantri orang Bapak Ibu dari berbagai. Kita pikirkan kalau kita di sini daerah sini aja. Ternyata Tuhan bisa kirim dari berbagai arah. Amin saudara. Nah hal yang sama kita belajar lihat di pekerjaan, di bisnismu. Nah hari ini kita akan belajar bagaimana punya masa depan yang lebih baik. Amin saudara. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa saudara. Banyak hal yang saya bisa saksikan, tapi waktu saya akan
pilih beberapa kesaksian nantinya. Apa yang Anda lihat menentukan masa depan. Kenapa? Karena untuk kita bisa menjalani kehidupan, kita perlu punya arah. Nah, apa yang kita lihat menentukan arah kita. Jadi kalau Anda lihatnya jangan sampai, saya tanya, apa yang Anda lihat di 2024? Aduh, gelap. Maka gelaplah semuanya. Belajar lihat, itu bicara harapan. Dan kita akan berjalan, bertindak, bekerja, melayani dengan cara yang berbeda. Amin. Nah, kita lihat di sini ya ayat firman Tuhan. Wow, 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita atau saya dan saudara kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dan dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, ada kata apa suatu hidup yang penuh pengharapan? Pengharapan itu di belakang atau di depan? Depan. Masa depan kita harusnya masa depan yang penuh pengharapan. Saya bukakan lagi 2 kitab ya, baru kita kupas sama-sama. Amsal 23 ayat 17 ayat 18. Ini ayat yang sering sekali kita dengar saudara ya. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi begitu saya pegang ayat ini, cara doa saya beda. Tuhan, masa depan bisnisku sungguh ada. Masa depan anak-anakku sungguh ada. Masa depan pernikahanku sungguh ada. Masa depan kesehatanku sungguh ada. Harapanku tidak akan hilang di dalam-Mu Tuhan. Tapi lihat bagian kita ya. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Berarti kalau mau lihat masa depan sungguh ada, harapan tidak hilang, hati kita harus ditujukan ke jalan yang benar. 1 ayat lagi baru kita masuk 3 poin yang utama. Yeremia 17 ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Siapa yang mau selalu mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan? Amin. Ini akibatnya saudara. Ia atau saudara atau saya akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batan air, yang tidak mengalami datangnya panas terik. Artinya apa? Yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, tidak khawatir tahun resesi, tidak khawatir tahun perang, tidak khawatir tahun pandemi, tidak khawatir tahun-tahun sulit. Bukan berarti tidak ada tahun sulit, ada situasi gak enak, ada bencana bisa terjadi, namun dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Pegang ini baik-baik. Orang bisa bilang resesi, orang bisa bilang susah, orang bisa bilang perang dunia ketiga, tapi kita yang menaruh harapan dan mengandalkan Tuhan, ada kehidupan yang tetap bisa maju, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Nah, saya akan bagikan buat saudara 3 hal penting untuk menciptakan masa depan. Ketika saya katakan masa depan, itu bisa bicara masa depan keluarga, keuangan, pelayanan, ataupun juga bisnis dan lain sebagainya. Yang pertama adalah kita harus punya kemampuan survive dalam segala keadaan. Katakan sama-sama survive. Jadi ini dulu yang pertama. Bagaimana bicara masa depan lebih baik kalau kita sekarang aja udah mau menyerah. Mau menyerah dengan pernikahan, mau menyerah ketika gagal jatuh bangun, mau menyerah dengan bisnis Anda, mau menyerah dengan pekerjaan Anda. Kenapa? Karena orang yang bisa survive adalah orang-orang yang bisa bertahan melalui segala keadaan dan musim kehidupan. Katakan amin. Jadi kita harus kuat bisa bertahan ketika susah, ketika sulit. Dan salah satunya gelombang yang kita alami kemarin besar seluruh dunia adalah pandemi. Tapi kita bisa bertahan, masih setia dalam Tuhan, ini bertahan loh saudara. Ada banyak orang imannya luntur, kenapa? Pakai Zoom. Udah gak suruh lah Zoom ya, nantilah ketemu langsung baru semangat lagi. Begitu gereja sudah ketemu langsung udah gak ada dia. Gak tahu di mana, di tempat kami juga begitu. Jadi dulu waktu masih Zoom protes, kapan nih? Kalau di sini apa namanya, cool atau apa? Cell, family cell ya, wah sama mirip ya. Family cell, kapan nih? Wah pakai Zoom. Kapan nih ibadah raya? Zoom. Gak mau dia. Begitu sudah ada, ayo datang. Udah gak ada, macet, saya udah sepedaan kalau minggu pagi apa. Nah, sama. Tidak semua orang bisa bertahan kayak saudara. Tetap ibadah Zoom bertahan, tetap ibadah raya, tetap ibadah umum bertahan. Kalau saya mau ibadah umumnya online, mau YouTube, mau ibadah langsung, tetap semangat cari Tuhan. Amin. Bertahan. Saudara, bertahan hadapi
penyakit. Bertahan hadapi keluarga yang mungkin sedang menjadi pergumulan kita. Doa mungkin belum dijawab, masalah ekonomi terjadi, rasanya jatuh bangun, kita terpuruk, kita gagal. Atau mungkin kesehatan mental kita mulai terganggu. Jangan pernah menyerah, tetap bertahan. Itu langkah pertama dulu untuk kita bisa menciptakan masa depan. Saudara, bedakan ya menyerah dan berserah. Beda. Menyerah melepaskan kendali hidup pada keadaan. Berserah berarti melepaskan kendali hidup masa depan pada Tuhan. Beda. Jadi orang kalau menyerah itu ujung-ujungnya give up, quit, berhenti. Bahkan kita dengar kabar orang bisa satu keluarga sampai bunuh diri. Kan sudah gak bisa bertahan, ya udah gak ada lagi pilihan lain. Kita dengar kabar ya, di apartemen lompat satu keluarga. Wah, kalau dengar gitu kadang-kadang saya berpikir kalau mungkin mereka sekeluarga ketemu Anda semalam sebelumnya atau kita masih bisa kuatkan, kita ajak ke sel, kita ajak ke gereja, mungkin dapat harapan. Orang sampai berpikir begitu berarti sudah tidak ada harapan dia rasa. Padahal masih ada harapan sebenarnya di dalam Tuhan. Amin saudara. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Jadi kalau ada masalah, menyerah atau berserah? Berserah, bukan menyerah, beda. Tapi jangan jadi orang lain lagi, bukan menyerah, bukan berserah, tapi dia bilang begini, terserah. Wih, ini orang yang cuek, masa bodoh. Saudara, apapun tantangan dalam hidupmu, jangan menyerah, tapi berserah sama Tuhan. Artinya apa? Bayangkan ya, orang sudah mau tenggelam, mau diombang-ambingkan, dia masih bisa berpegang. Ya, di sebelah papan mungkin, atau mungkin di sebelah di sebuah pelampung. Wah, udah berat, aduh. Tapi dia masih berpegang. Begitu dia bilang, udah gak bisa lagi, udah lepas, tenggelam. Sama apa yang kita pegang saat ini, iman kepercayaan kita pada Yesus. Doa belum dijawab, sakit belum sembuh, belum dapat kerja, ekonomi masih hancur. Tapi kita berpegang, kita tahu ada kesempatan pertolongan di dalam Tuhan. Makanya ini yang membuat kita bisa lalui hal-hal tersebut. Saudara, kita buka ayatnya supaya kita bisa tetap survive. Kolose 2 ayat 6-7. Ini ayat yang membuat kita bisa survive selalu. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Siapa yang sudah menerima Kristus Yesus? Amin. Berarti ini buat saya dan saudara. Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Katakan sama-sama, tetap di dalam Dia. Jadi kalau saudara dan saya sudah terima Yesus, gak cukup. Tetap di dalam Dia. Ya, jadi sudah terima ya tetap dong. Jangan sudah terima habis itu ditinggal. Nah, sudah tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Katakan sama-sama, berakar di dalam Dia. Dan dibangun di atas Dia. Jadi sudah terima Dia, tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia, bicara pondasi kekristenan kita. Makanya perlu tuh ikut family cell, ikut Bible study, ikut ibadah supaya makin berakar. Kenapa? Di dalam Dia dibangun berarti dibangun di atas firman. Karena Allah adalah firman, firman adalah Allah. Dan kita mulai membangun hidup kita, bisnis, pekerjaan, rumah tangga, keuangan di atas prinsip-prinsip firman. Supaya apa? Setelah kita tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dari sinilah kita bisa bilang, sekali cinta Yesus, selamanya cinta Yesus. Sekali melayani Tuhan, selamanya melayani Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Saya gak mau ikut Tuhan cuma satu periode. Saya gak mau ikut Tuhan cuma 2 periode. Ya, satu periode biasa berapa? 5 tahun, 2 periode, ada yang begitu. Ada pernah gak ketemu orang yang ikut Tuhan waktu berapa tahun lalu, sekarang saya ketemu lagi. Ya udah, ya sibuk sih Pak, nggak kemana-mana sih Pak, ya gitu. Saya senang lihat orang yang waktu 10 tahun lalu, waktu 15 tahun lalu, ini orang cinta Tuhan, ini orang melayani Tuhan. Lihat sekarang, masih melayani Tuhan. Dan doakan saya, doakan dirimu, supaya ketika kita ketemu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, selama kita masih hidup, kita masih cinta Tuhan, kita masih melayani Tuhan. Amin. Salah satunya yang saya sering ketemu dulu, Pak Gama. Ya, mana Pak Gama ya? Wah, ketemu dulu di gedung yang lalu di AKR. Wah, masih melayani Tuhan. Ketemu lagi sekarang, masih melayani Tuhan. Jadi harapannya ketemu Bapak juga kapan-kapan tetap melayani Tuhan. Jangan,
Iya sih waktu itu aja, yang dulu-dulu ya memang semangat sih ya, sekarang ya beginilah hidup. Jangan. Tetap, saya selalu berdoa, saya tanamkan sama keluarga saya. Ingat, sekali kita ikut Tuhan, selamanya ikut Tuhan. Sekali sudah melayani Tuhan, selamanya melayani Tuhan. Berarti apapun yang terjadi, mau COVID kayak, mau apa kayak, mau perang dunia kayak, apa kan ada gosip-gosip nih, katanya mau perang dunia, katanya tetap di dalam Tuhan. Nah, baru kita bicara bagaimana menciptakan masa depan, karena sudah bisa bertahan nih. Kalau nggak bisa bertahan aja, udah percuma kita ngomong panjang, kan sudah nggak bertahan. Nah, kalau sudah bertahan, yang kedua, kita butuh strategi. Katakan sama-sama strategi. Kenapa? Karena untuk mencapai sesuatu itu butuh strategi. Mau menurunkan berat badan, butuh strategi. Mau membuat kolesterol kita normal, tekanan darah membaik, diabetes juga stabil, itu butuh strategi. Pola makan, pola hidup, mau bisa sering jalan-jalan ke luar negeri, itu ada strateginya. Mau meningkatkan target penjualan, butuh strategi. Mau menangkan pertandingan olahraga, butuh strategi. Mau mendidik anak yang berhasil, butuh strategi. Mau membangun rumah tangga yang harmonis, butuh strategi. Mau bisnis berkembang, butuh strategi. Mau meningkat dalam karir, butuh strategi. Tidak cukup cuma semangat. Walaupun saya di luaran dipanggil coach atau motivator, tapi saya suka bilang, motivasi saja gak cukup kalau gak ada aksi, halusinasi. Gak ada action, benar. Ya, kita bilang tiap hari, aku langsing. Gak bisa, harus ada action. Ya, aku kaya, tapi tiap hari judi online. Gak bisa. Ada strategi. Ya, target pasti tercapai. Yes. Tapi kebanyakan rebahan, gak bisa. Ini kan kemarin awal tahun, bulan 1, bulan 2, bulan 3 sebelum libur Idul Fitri. Saya sibuknya minta ampun. Sebagai pembicara di marketplace, bawain seminar, sales, marketing. Itu semua berbagai perusahaan undang kami sampai banyak sekali kami tolak-tolakin. 1 bulan bisa belasan kali penerbangan di berbagai kota. Tahu nggak mereka bikin apa? Kick off, raker, rapat kerja, agenda awal tahun, sasaran awal tahun, bikin goal setting, itu perusahaan tuh. Asuransi lah, perbankan lah, manufacturer lah, macam-macam otomotif, semua mereka bikin awal tahun. Kan gereja juga kalau awal tahun kan biasa ada agenda program-program tahunan, ada apa tuh, tahun apa, ada kan tema tahunan. Mereka juga buat di perusahaan. Wah, keren-keren judulnya. Saya dikasih faster, better, stronger. Lebih cepat, lebih baik, lebih kuat. Ada lagi apa? Gaspol, cuan. Sampai ada yel-yelnya loh. Jangan kasih kendor. Ya, apalagi kalau udah perusahaan insurance, network marketing. Itu semangatnya luar biasa. Saya hadir sampai disuruh hafal yel-yelnya. Jadi, apa kabar? Yes, gaspol, pasti bisa. Capai target 2024. Saya tegur, saya bilang, semangat bagus. Kalau nggak ada strategi, percuma. Motivasi bagus. Kalau kamu nggak beraksi, lama-lama frustasi. Tidak ada prestasi. Nah, NATO ya. Jadi harus ada strategi. Nah, ini yang saya mau bahas. Bagaimana kita lihat strategi itu ada di dalam Tuhan. Jadi semua ini base-nya Alkitab. Lukas 14 ayat 28 dan 31. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Saya bahas dulu ya bagian pertama. Ternyata Tuhan ajarkan kita di kitab Lukas, kalau mau bangun menara, hitung dulu anggarannya. Jangan sampai sudah bangun tidak bisa terselesaikan. Berarti di sini apa? Planning itu adalah sesuatu yang alkitabiah. Membuat rencana. Yang kedua, tahu nggak bahasa Inggrisnya anggaran di dalam Alkitab bahasa Inggris? Saya kaget. Dia pakai istilah, cek bahasa Inggris Alkitab ya. Kalau di sini anggaran, dia pakai apa? Budgeting. Wih, jadi Alkitab sudah ajarin kita, bikin anggaran, bikin budgeting, atur cash flow. Supaya apa? Kamu punya rencana strategi untuk membangun sesuatu. Kalau ini kan membangun menara, kita bisa ganti membangun menara dengan apa? Membangun rumah tangga, membangun pelayanan, membangun bisnis, membangun karir. Harus ada perhitungan. Nah, lalu atau raja manakah kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan
Apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Kalau dulu pakai istilah raja. Anda tahu istilah di Alkitab zaman sekarang artinya raja dan imam? Kalau imam itu istilahnya hamba-hamba Tuhan ya. Raja itu seperti orang-orang seperti Anda yang ada di marketplace. Pedagang, pebisnis ya. Kalau dulu merebut kemenangan, jarahan, dari situ mereka hidup tuh berperang. Kalau kita berperangnya apa? Kita berkompetisi misalnya di dunia bisnis. Ya kan? Kita buka toko, bagaimana membuat market share lebih luas, bagaimana bisa memenangkan pelanggan, bagaimana bisa memenangkan market supaya lebih laku, lebih laris produk kita, langganan kita. Itu perlu strategi. Nah, jadi kita harus tahu bahwa dalam perjalanan kita ikut Tuhan, planning itu alkitabiah. Dan penting kita jadi orang Kristen buat perencanaan. Katakan buat perencanaan. Jangan hidupnya mengalir saja. Aliran karismatik kan suka istilah mengalir. Boleh, mengalir itu ngeflow dalam roh, tapi jangan dalam kehidupan. Ya udahlah, besok lihat arah angin membawa saya kemana. Ya kalau saya tergerak, saya bangun, saya injilin. Ya kalau saya tergerak, ya saya akan datang ke ibadah. Ya kalau hati saya oke, saya rasa arah membawa saya untuk family cell, ya saya family cell. Ya saya doa. Hati-hati yang suka ngalir itu. Anda tahu ada di mana? Di kali, di got, di sungai, suka ngapung-ngapung dia. Hati-hati nyangkut, jangan hidup kayak begitu. Anda tahu, jangan jawab lah ya. Yang suka ngalir-ngalir itu ngapung-ngapung, Anda tahu. Hidup itu harus di planning. Planningnya apa? Bersama dengan Tuhan. Saya kasih gambaran ya. Kalau Anda bangun rumah nih, apa dulu yang dibuat? Oh, ada duit. Bangunin dong rumah, kasih kontraktor, arsitek. Nanti kalau sudah mau jadi kasih tahu saya, oh saya lihat nih cocok gak modelnya, cocok gak ukurannya, cocok gak gayanya, Mediterranean kah, minimalis kah, American klasik kah? Gak begitu. Sebelum dibangun sudah dibahas dulu mau model apa, berapa kali berapa, mau pakai keramik apa, mau pakai instalasi seperti apa. Ya desainnya ada, marketnya ada, blueprintnya ada. Oke, gak usah bahas rumah terlalu jauh. Ini aja dulu baju kebaya, batik, ibu-ibu bikin dress. Apa kasih ke tukang jahit nih, bahan nih. Ya bikin dulu aja, nanti baru fitting saya cocok atau enggak. Saya suka atau enggak. Ya enggak begitu. Maunya apa bu, model apa, kancingnya di mana, apa digambar dulu. Baru dibuat. Karena kalau dibuat dulu baru dipikirin, udah terlambat. Buang bahan, buang waktu, buang duit. Bayangin, jahit jas, kebaya, atau mungkin dress, atau bangun rumah aja sudah harus direncanakan di awal, bukan nanti. Bagaimana dengan hidupmu dan saya? Bahayanya banyak orang Kristen saat ini. Setelah usia, dulu mungkin 20 tahun ngalir, 40 tahun ngalir, 50, 60 tahun. Begitu usia sudah lakcap, 60, 70 tahun, baru dia lihat, aduh Tuhan, bukan hidup seperti ini yang aku mau. Yang harusnya aku pensiun sekarang masih cari kerja. Yang harusnya sudah settle semuanya. Ada simpanan, tabungan apa. Sekarang masih ngontrak dan lain sebagainya. Karena tidak kita rancang dan siapkan dari usia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Sekarang baru nyesel. Ini bukan hidup yang saya mau. Yang harusnya saya bisa mungkin santai, menikmati pensiun. Ada banyak orang di usia pensiun justru dia menderita. Tidak punya apa-apa. Nah saudara, tapi tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan. Amin saudara. Ini saya ngomong belak-belakan supaya apa? Kita orang Kristen bisa bijaksana membangun hidup. Saya pakai satu cerita saudara ya. Saya punya sopir sudah kerja kurang lebih 13-14 tahun. Dari saya tinggal di Karawaci, Tangerang, rumah kecil. Ya, baru menikah, kurang lebih itu di 19 tahun lalu, 18 tahun lalu ya. Saya baru menikah, waktu itu tahun 2005 saya pindah di situ. Kurang lebih bertahun-tahun kami tinggal di situ, ya. Sopir ini kerja sama saya. Sopir ini dari muda sampai punya istri, punya anak satu, punya anak dua, kerja sampai hari ini ada di bawah dia. Ada di bawah nih, lagi nyepirin saya nih. Nah, apa yang terjadi saudara? Dia itu ikut pindah juga ketika saya pindah ke Jakarta Utara. Saya pindah rumah kurang lebih 11-12 tahun lalu. Dia juga pindah, kalau enggak jauh kan dia.
Sistemnya dia datang naik motor, taruh motor di rumah, akan nyopirin saya selama jam kerja atau lembur kadang-kadang. Hari Minggu hari libur dia, tapi kalau dia bisa saya tawarkan mau masuk, ayo. Kebanyakan dia mau masuk. Ya, kayak hari ini, kalau hari Minggu dia berhak nggak masuk, tapi dia mau. Boleh, silakan. Tapi hari kerja Senin sampai Sabtu jam pagi sampai jam 5 sore. Kalau begitu lewat, lembur. Nah, dia suka curhat sama saya. Dia orang Rangkas Bitung, Cilegon situ, ya, Banten. Dia bilang, Pak, aduh sekarang kalau lebaran ya susah, pulang kampung itu anak sudah besar. Jadi dia naik motor, dia gelisah. Bayangin ya, anak satu bisa taruh di depan. Dulu, pernah lihat bonceng satu ya istri. Sekarang dua, ditaruh di tengah-tengah. Nah itu kalau masih kecil. Sekarang anak udah 12 tahun, mau taruh di mana udah ribet. Dia gelisah. Jadi kalau dia mau pergi jalan-jalan ke pasar malam atau mungkin ke pertokoan bawa anak susah sekarang bonceng 4. Apalagi pulang kampung katanya susah dia. Mau taruh dus di mana apa. Saya bilang coba cari sewa-sewaan susah Pak, kalau udah lebaran itu susah cari sewa-sewaan gitu bawa pulang kampung. Ada sebuah kegelisahan dalam hatinya, itu yang dia suka curhat. Tiba-tiba beberapa bulan lalu dia bilang begini, Pak boleh ngomong serius? Karena biasa di mobil kan saya sibuk teleponan jadi dia tunggu timing nih. Begitu saya agak tenang dia bilang, Pak boleh ngomong serius? Oh ya boleh. Saya dalam hati deg-degan. Apalagi nih? Iya dong, kalau sudah lama kerja tiba-tiba mau ngomong serius, saya khawatir cuma 2. Dia mau keluar kerja berhenti atau dia mau minta kasbon duit, pinjaman. Tahu nggak? Kagetnya saya minta ampun, dia bilang apa? Pak, saya mau beli mobil. Hah? Beli mobil? Saya tahu gajinya. Kalau dia gajinya gaji sopir. Penghasilan Anda pasti jauh lebih besar gaji sopir. Cuma pasti enggak gaji sopir yang sudah mengalami kenaikan tiap tahun. Ya kan sudah kerja lama. Tapi tetaplah gaji sopir. Saya nggak kebayang dia punya uang. Ya pasti uang untuk hidup aja. Karena pernah motornya ada masalah aja dia stres. Untuk perbaikan saya ada bantuin walaupun dia nggak minta. Jadi saya nggak kebayang kalau dia ada uang beli mobil. Makanya pertanyaan pertama saya, kamu punya uang? Dia bilang apa? Ada Pak. Kaget saya. Ada di mana? Dia bilang apa? Di sawah. Bagaimana caranya? Saya sering cicil-cicil emas 1 gram dari dulu. Anda tahu kan emas dulu berapa? 700 ribu, 800 ribu, sekarang 1,2. Dan kalau gaji wajar gak orang bisa sisihkan 1 gram? Ya 800 ribu lah nabung, 500 ribu lah nabung. Berapa? Sekian puluh juta uangnya. Kaget saya. Oke, pertanyaan kedua. Karena saya sebenarnya gak setuju dia beli mobil. Bukan gak dukung, kurang bijak menurut saya. Saya bilang, kamu kalau begitu beli mobil, mobil itu mengalami penurunan harga. Sedangkan kamu kan nyopirin saya. Berarti pagi sampai sore sudah pakai mobil saya dong. Logikanya gitu kan? Minggu masuk pakai mobil saya. Kapan dong mobilnya mau dipakai? Beda kalau kamu beli mobil karena kamu jadi sopir Grab. Cicilan mobilmu atau kamu beli mobil ini kan menghasilkan dengan nge-Grab. Nah, kamu akan pakai terus. Dia bilang gak apa-apa lah, saya bisa pakai Sabtu malam, Minggu malam gitu ya, jalan-jalan sama anak. Paling penting bisa pulang kampung. Saya masih ajarin dia lagi. Kalau memang kebutuhannya paling besar pulang kampung dan kamu bisa beli mobil, pulang kampung kamu sewa mobil aja berapa hari gitu kan, ada sewa mobil kan. Dan kalau kamu Sabtu Minggu mau jalan-jalan, nge-Grab aja, Grab mobil. Dia bilang gak apa, biar saya juga hasil kerja saya ada, ya sudahlah. Berarti dia benar-benar tekadnya pengen beli mobil. Saya dukung lah, saya bilang ya udah. Pertanyaan ketiga, di mana kamu mau parkir? Kan saya tahu dia rumahnya kontrakan Cengkareng. Yang masuk motor aja bisa keserempet kita, apalagi mobil. Tahu nggak dia bilang apa? Saya sudah persiapkan Pak. Di mana? Di kompleks rumah kita itu ada namanya Sport Club. Sport Club itu kayak tempat orang bisa bayar buat fitness, fasilitas umum lah. Situ bisa buat kebugaran Kan biasa kalau kompleks itu ada kayak satu fasilitasnya. Di situ bisa sewa Pak, 1 bulan 150 ribu. Saya parkir aja di situ. Dia siapkan loh, rencanakan loh. Dia sudah lihat ke depan. Mobil apa kamu mau beli? Ini gak main-main. Dia bilang apa? Maksudnya dia udah rencanakan. Dia bilang Xenia bekas. Berarti dia tahu kemampuannya, dia sudah hitung anggarannya. Berapa? 74 juta kurang lebih Pak. Gitu. Pertanyaan lagi, saya bilang, jadi kamu mau bagaimana transaksinya? Saya bantuin. Artinya dia juga takut-takut kan salah gitu. Ya udah nanti panggil aja penjualnya, transaksi aja di sini saya bantuin. Kamu lihat surat-suratnya apa semua. Terjadi kenyataan. Seorang sopir bisa punya mobil. Tepuk tangan dulu. Ini harus tepuk tangan. Harus tepuk tangan. Kenapa? Karena saya pernah bicara di sebuah perusahaan ternama.
ada 2.000 orang hadir di perusahaan keuangan ya. Banyak pakai jas, pakai dasi. Tapi setelah saya cerita ini, saya bertanya sama mereka, berapa banyak dari Anda belum punya mobil? Padahal pakai jas, pakai dasi, banyak sekali angkat tangan. Saya bilang belajar sama sopir ini. Karena penghasilannya bisa lebih besar. Bukan masalah penghasilan. Ini pun saya kasih tahu ya Bapak Ibu ya. Kan kalau ada sopir, ada juga pegawai-pegawai saya yang lain. Pegawai-pegawai saya yang lain 2-3 kali lipat gajinya dari dia. Dan belum punya istri, belum punya anak. Masih naik motor, tahu nggak apa? Masih punya pinjaman iPhone tiap bulan cicil 1 juta sama kantor. Apa bedanya? Perencanaannya beda. Tidak punya tanggungan, ini masih ada. Tidak punya tanggungan, gaji 2-3 kali lipat. Bisa 4 kali lipat lebih tinggi dari dia. Tidak punya tanggungan, dia masih single, pria. Cuma punya motor dan cicilan iPhone. Berarti nggak punya tabungan. Saya mau nanya, cuma saya takut tersinggung Anda. Jangan angkat tangan. Siapa yang belum punya mobil? Sopir pun tidak kenal Tuhan misalnya. Tapi kalau dia bisa rencanakan masa depannya dengan baik. Dia bisa punya mobil sementara orang lain punya hutang judi online. Yes. Begitu kami konseling orang-orang di gereja kebanyakan bermasalah ekonomi. Karena tidak bijak mengelola uang. Wajar, saya bilang gimana dia bisa kumpulin ya? Wajar lah, sudah 13 tahun kerja, kalau 500 ribu, 800 ribu, cicil sebulan, jadi tabungan enggak? Jadi, tahu enggak dia bilang apa? Pak, saya pulang kampung nangis 2 kampung. Kenapa 2 kampung? Kampung istri dan kampung dia. Kaget orang kampung lihat begini ada mobil, dipikir sultan. Pak, dia enggak tahu aja, padahal saya cuma sopir di Jakarta Pak. Semua tuh kerumunin, wah itu mamanya, mertuanya pikir anaknya kerja apa ini di Jakarta bisa punya mobil. Buat mereka itu kebanggaan. Yang luar biasa. Saya kemarin baru lewatin lagi tuh tempat dia parkir mobil dekat rumah saya kan. Wih dia bungkusin loh, tiap hari dia bungkusin. Dia sayang sekali mobilnya. Bahkan saya bilang begini, kok kamu gak pernah cuci mobil di rumah? Kan boleh kan dia cuci mobil saya, dia boleh cuci mobilnya. Gak pernah loh dia cuci mobil di tempat saya. Saya bilang kenapa? Dia bilang jelek air rumah kita. Mobil saya bertahun-tahun dia cuci, dia gak pernah ngomong begitu. Mobilnya dia gak mau cuci pakai air rumah saya karena jelek katanya. Dia berani bayar uang 35 ribu untuk cuci steam. Itu namanya apa? Punya rasa memiliki. Beda mobil orang dengan mobil sendiri, disayang-sayang mobilnya. Saya bilang kamu ya, mobil saya kamu gak pernah mikirin begitu. Nah saya bercandain dia. Tapi ini yang saya mau kasih tahu prinsipnya. Dalam hidup kita harus punya prinsip begini. Rencanakan pekerjaanmu dan kerjakan rencanamu. Makanya sering-sering minta sama Tuhan begini, Tuhan beri aku strategi, beri aku rencana, beri aku sasaran untuk apa yang aku capai. Orang dunia juga bikin target, orang dunia juga bikin goal. Tapi kita anak Tuhan tambahkan apa? Goal, target, sasaran, arahan dari Tuhan. Amin. Manusia boleh merencanakan, tapi Tuhanlah yang menentukan. Jadi jangan lagi hidup cuma ngalir aja. Nah, saya kasih tips gaya hidup yang saya buat, bahkan anak-anak saya sudah ikutin. Bapak Ibu, saya orang yang sangat terencana. Tapi saya selalu izinkan Tuhan berperkara dalam setiap agenda hidup saya. Kita lihat ya, 5-10 menit terakhir saya selesai. Bapak Ibu, kita punya handphone ya. Handphone kita ini, kita bisa bikin apa? Agenda gratis. Jadi saya bikin agenda nih, Januari, Februari. Contoh kenapa warnanya beda-beda. Ada yang warna orange, itu misalnya tanggal 8, tanggal 9. Ini meeting semua nih. Ada 4 meeting. Nah ini pelayanan, warna kuning pelayanan. Nah meeting, kenapa bisa banyak? Karena Zoom, ini 1 jam, ini meeting. Nah kalau sudah warna biru, urusan kerjaan, keluar kota dan lain. Warna merah, urusan keluarga. Jadi saya sendiri bikin beda. Hidup itu ada urusan keluarga, urusan gereja. Kenapa hari Minggu kebanyakan kuning? Hari Minggu kebanyakan jadwal pelayanan. Begitu Senin sampai Sabtu, udah urusan bisnis dan lain sebagainya. Tapi ada urusan keluarga. Ini belum detail loh. Kalau detail ada kapan olahraga, kapan apa. Tapi yang saya taruh yang agenda-agenda penting aja. Sampai tahun depan. Mulai bertambah, kita rencanakan. Jangan jalani hari, besok baru bangun, baru mau mikir mau ngapain. Atau bikin yang simple, ambil kertas kosong, ya kita bisa bikin begini. Besok saya mau ngapain? Ke pasar, ketemu customer, doa pagi, ada family cell, ada apa itu sore-sore mau ikut apa body combat atau fitness atau bulu tangkis apa. Jadi sehari-hari kita jalani, besok udah tahu mau ngapain.
Walaupun kadang-kadang ada 7 rencana besok, kadang-kadang cuma 4 yang saya lalui, 3-nya nggak jadi. Karena macet atau apa, tapi yang penting-penting saya harus komitmen. Itu namanya hidup direncanakan. Kalau kamu gagal merencanakan, kamu merencanakan untuk gagal. Amin. Nah terakhir ya, 5 menit terakhir. Kita harus bisa shifting, ikuti perubahan. Siapa yang percaya dunia kita sudah berubah sekarang? Kadang-kadang lebih cepat keluar handphone terbaru daripada gaji karyawan naik. Dunia terus berubah, teknologi berubah, kebijakan berubah. Bahkan kita perlu tahu bahwa perubahan terjadi sangat cepat. Mobil, orang bukan lagi ngomong kamu isi apa, Pertalite, Pertamax. Mereka bilang apa? Mobilmu, motormu di charge berapa jam? Udah bicara listrik. Apalagi dagangan. Kalau kamu tokonya di mana dulu? Sekarang udah toko online semua. Saya buka TikTok, saya kaget. Cek etalase 34. Wih, kalau dulu teman buka Tanah Abang, buka di Mangga 2, sekarang mereka buka apa? Jasa titip Bangkok. Wih, itu ganti-ganti baju di depan toko orang di Bangkok. Pulang dia udah bawa berbal-bal pesanan. Saya sempat ke Bangkok tahun lalu ya, Bapak Ibu kaget juga saya. Wah, itu semua orang live itu di mana tuh, di daerah Platinum, Pratunam. Saya pikir cuma baju. Begitu pulang mau beli oleh-oleh, ya kan kita pergi kayak di sini tuh Carrefour. Saya lupa di sana apa namanya, ABC atau apa gitu ya. Itu ada anak wanita sama ibunya pegang 2 troli sambil live. Oke, Juhi, siapa yang mau pesan cepat transfer 3 Juhi. Oke, siapa yang mau permen duren, masuk. Apalagi, ada apa lagi tuh dia bilang. Pia, oh semua masuk. Jadi bukan baju saja, dia live, kamu transfer, dia langsung beliin, nanti dia pulang dia kasih kamu. Wih, jasa titip. Sekarang dunia berubah. Wah, kreatif macam-macam sekarang. Belum lagi apa, hiburan juga makin banyak, gak berhenti-berhenti, bikin kita jadi malas doa baca firman. Siapa pecinta drama Korea di sini? Lagi nonton apa? Queen of Tears? Lovely Runner? Saya pernah lihat istri saya kadang-kadang malam ya, tidur yuk sayang. Nanggung, kenapa? Saya lihat udah nangis dia. Saya pikir dilawat hadirat Tuhan. Ternyata drama Korea, songkang. Iya nanggung, ketawa, nangis. Wih, boleh lah, tapi jangan terus-terusan. Ya, ada saya tahu gak suka drama Korea, karena Anda mungkin alirannya beda, ikatan cinta. Tapi ada juga gak suka. Saya gak suka Pak. Drama Korea, sinetron, apapun gak. Kenapa kamu gak suka? Dia bilang apa? Hidupku sudah banyak drama ini. Tepuk tangan dulu buat Anda. Walaupun hidupmu banyak drama, tapi di dalam Tuhan happy ending akhirnya. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Oke, ya, 1 ayat terakhir dan saya selesai. Saudara diberkati, amin. Nah, udah lewat waktu saya lupa ya, maaf. Oke, Efesus 4 ayat 22 dan 24. Oke, ya saya cepat saja. Ternyata sudah lewat waktu, saya baru lihat, maafkan saya. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, ini statement terakhir. You decide your habits. Apa kalau bicara dunia berubah, sekeliling kita berubah, kita juga harus berubah dengan menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Artinya apa? Masa depanmu ditentukan salah satunya dari kebiasaanmu. Apa yang kamu mau lihat 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan? Bangun kebiasaannya dari sekarang. Kebiasaan mungkin dalam hal menabung, berinvestasi, kebiasaan pola hidup sehat, kebiasaan melayani, kebiasaan saat teduh, itu engkau akan lihat menciptakan masa depanmu. Hari ini pun, hidup kita hari ini hasil kebiasaan kita di masa lalu. Dompet kita isinya bagaimana? Tergantung kebiasaan kamu di waktu lalu. Kalau kebiasaanmu boros, kebiasaanmu tidak bisa kelola uang dengan baik, kebiasaanmu tidak menghasilkan dengan maksimal, itu menentukan. Kesehatan, gula darah, kolesterol. Kemarin saya cek kolesterol bulan lalu atau 2 tinggi. Wah, saya langsung akui itu karena kebiasaan pola makan saya yang saya pikir sudah olahraga, sudah aman. Wah, langsung hari ini saya cut semua. Sudah hampir tidak makan lagi lemak-lemak, jeroan apa semua, seafood yang tinggi saya udah pangkas. Saya harus bangun lagi kebiasaan yang baru, saya akui. Kenapa? Itu yang menentukan ke depannya. Pemain musik bisa standby di depan. Membangun kebiasaan buruk itu mudah, tapi sekali terbangun bikin hidup jadi susah. Membangun kebiasaan baik itu susah, tapi sekali terbangun bikin hidup jadi mudah.
Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, kami rindu punya masa depan lebih baik bersamamu. Kami berdoa biar bersama dengan Tuhan kami ciptakan masa depan lebih baik. Kami mau terus tetap kuat, tetap tinggal di dalam Kristus. Kami punya kemampuan survive. Kami punya kemampuan menyusun strategi yang dari Tuhan. Dan kami juga punya arahan darimu Tuhan. Untuk kami dapat terus membuat rencana-rencana ke depannya. Dan kami dapat siap melakukan perubahan-perubahan ke arah lebih baik. Salah satunya membangun kebiasaan-kebiasaan baik dengan pertolongan Kristus. Berkati jemaat Jakarta Family Church untuk punya masa depan yang luar biasa di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati katakan amin.